kalau mau bahasa bagusnya integritas lah. Banyak cara yang bisa menjaga integritas saat kita memilih spek gitu. Sebenarnya kita juga perlu sebagai seorang arsitek itu punya kosarupa yang cukup banyak ya. Saya tidak kurang mempercayai ketika semua produk itu menyelesaikan segalanya gitu loh. Dan biasanya satu produk pasti dia punya spesifikasi gitu. Nah, sebetulnya beberapa vendor senang loh kalau kita buatkan kegiatan. Dan ini teman-teman setuju nggak bahwa sebetulnya kita ini pintu rezekinya vendor-vendor? Halo, kembali lagi bersama kami di sini di 345 Podcast. Kali ini bersama dengan Mas Andi, saya dan Mas Kauson dan Mas Gayo. Kami akan membahas sebuah hot topic, isu yang cukup isu yang cukup apa Mas Andi? Isu yang cukup menarik ya. Menarik di kalangan dunia praktek arsitek, dunia perkonsultanan dan dunia perkontraktoran sebetulnya ya. Iyalah, apa Mas Andi? Apa anunya? Nyebutnya apa enaknya? Iya. Ini deg-degan semua ya. Jadi kan ini ya bukan rahasia umum ya, memang yang terjadi di dunia praktek kita ya. Karena arsitek itu kan dalam mendesain, dalam proses desainnya pasti kan bersinggungan sama material ya, sama produk gitu ya. Sehingga banyak produk yang vendor yang ke studio kita mengajak kerjasama kita, menawarkan produknya, lalu tidak sedikit juga, mungkin hampir secara umum mereka memberi diskon kepada kita gitu ya, dengan harga yang berbeda yang dia jual ke pasar gitu ya. Karena itu bagian dari rekomendasi yang kita berikan, akhirnya mereka memberi satu diskon lah, boleh dibilang seperti itu. Nah, ini umum tapi tidak jarang dibicarakan gitu ya, mungkin karena cukup tabu gitu ya. Tapi saya rasa kan ini nanti buat arsitek muda khususnya ya, dan mahasiswa yang nanti akan menjadi arsitek, supaya mereka tidak kaget juga gitu ya. Ini boleh nggak sih seperti ini boleh kan saya jadi arsitek terus kemudian saya merekomendasikan produk tertentu karena saya akan dapat imbalan seperti itu, atau seharusnya seperti apa. Jadi kali ini kita mau membahas itu ya teman-teman, supaya inilah ya, ini dari pengalaman kita berempat ini kan kita juga berpraktek. Jadi nanti silakan teman-teman yang lihat podcast ini mengambil satu boleh dibilang bukan kesimpulan ya, tapi satu pandangan lah dari kita semua. Pandangan ya. Mungkin boleh Mas Kauson memberi pandangan terkait isu ini gitu ya. Monggo Mas, dari pengalaman KSAD seperti apa? Kita mulai dari mana ya? Kalau dari ini ya, jadi saya ada pengalaman Mas. Dulu dalam menentukan spek tergiur oleh tanda terima kasih tadi gitu. Dan nggak tahu ya, untungnya proyeknya kurang lebih bermasalah lah, sehingga spek yang saya pilih tersebut diungkit gitu. Dan itu jadi pengalaman berharga, dan sampai sekarang sejak saat itu sampai sekarang saya tidak pernah mau terima lagi kalau ada yang menawarkan seperti itu gitu. Jadi tawaran-tawaran itu saya iakan, tapi tidak pernah saya terima gitu. Termasuk kantor-kantor di staf-staf di kantor juga saya tekankan begitu, jangan menerima imbalan karena ditawarkan oleh produk-produk tertentu gitu. Karena dulu
ya kurang bagus lah. Jadi setelah spek yang saya pilih tersebut, terus mendapatkan sesuatu dari vendor tersebut, terus akhirnya kayak semacam ini ya, apa ya, terikat gitu loh. Semacam ada utang budi atau apa, jadi tidak bisa bebas lagi bergerak gitu. Nah, jadi sejak saat itu sudah saya tutup. Lalu kalaupun ada yang menawarkan gitu, saya biasanya seperti yang kemarin, saya justru malah membuat sebuah kegiatan sehingga budget mereka itu terpakai gitu. Jadi kayak kemarin waktu apa ke Seoul gitu, nggak punya dana, lalu ingat ada vendor yang menawarkan itu diskon projectnya karena kita spekan gitu. Ya udah kita bikin proposal, nih saya bikin ada kegiatan, mereka langsung ini, oh iya yang dulu saya ada budget gitu. Nah, jadi banyak cara yang bisa menjaga apa ya, kalau mau bahasa bagusnya integritas lah. Banyak cara yang bisa menjaga integritas saat kita memilih spek gitu. Banyak cara lah, bisa dengan kegiatan, bisa dengan proposal, bisa dengan apapun itu. Iya, iya. Tapi kalau saat pas projectnya apa ya, pemikiran untuk karena akan menerima itu tadi itu kalau yang di kantor sejak 2010 itu sudah kita tanamkan, dilupakan. Ya, ya. Jadi pertimbangan pemilihan material atau rekomendasi itu benar-benar murni dari kualitas ya Mas ya. Apa aja Mas kira-kira? Kalau di kantor ini apa yang mudah, yang sering datang. Yang menjaga komunikasi Iya, gitu ya. yang begitu klien minta contoh sampel besok gitu, Ya. kita kontak langsung datang Iya, gitu. responnya cepat Responnya gitu ya, cepat, ya, ya. terus sama ini vendor-vendor yang fair. Fair memberikan kekurangannya apa gitu, dan dia bikin list cara memasang produknya dia plus minusnya apa gitu. Itu malah jadi kita bahan pertimbangan bagus lah untuk kita spekan gitu. Oke. Berarti untuk tadi apa rewards-nya itu adalah bonus ya. Kalau Bonus. memang ada dan Iya. tidak diambil pribadi tapi untuk kegiatan gitu ya, kegiatan Kegiatan. kantor ya, Iya, perusahaan ya. anggaplah jadi tabungan gitu, Iya, kalaupun ada kegiatan. Makanya kadang suka berpikir, waduh kegiatan apa nih biar Biar terserap. Iya. Kalau Mas Gayo bagaimana Mas Gayo? Mungkin ada pengalaman juga dan apa mungkin pandangannya gimana gitu Mas? Sebenarnya hampir sama tadi seperti yang disampaikan Bro Carlson ya. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara produk material ya, sebenarnya kita juga perlu sebagai seorang arsitek itu punya kosarupa yang cukup banyak ya. Jadi kosarupa material yang cukup banyak, tidak melulu satu produk gitu. Kita juga butuh sebenarnya, karena setiap produk pasti punya interesting terhadap spesifikasi tertentu gitu. Jadi agak kurang saya tidak kurang mempercayai ketika semua produk itu menyelesaikan segalanya gitu loh. Dan biasanya satu produk pasti dia punya spesifikasi gitu. Nah, spesifikasi ini yang kita butuh juga dari perspektif dari teman-teman produsen gitu. Sehingga ketika mereka berdiskusi biasanya kan memang ada kalanya mereka menyampaikan, oh Pak ini kalau untuk harga ada diskon khusus buat ini, terus atau karena mereka punya strategi marketing penjualan sendiri ya, jadi saya menghargai itu. Tapi kadang-kadang tidak kita jadikan sebuah hal yang penting gitu loh. Karena memang saya selalu sampaikan, karena kebutuhan kita itu nggak banyak gitu loh, sehingga kalau sampean bicara persentase itu juga nggak banyak. Jadi kalau daripada kita diskusi tidak tidak penting, mending kita diskusi yang lebih penting. Misal kalau ada apa-apa sama produkmu yang mudah diajak ngobrol, itu yang menurut saya menjadi bagian yang penting gitu loh. Karena memang
katakan produk pelapis bangunan kayak gitu ya. Selama dia sudah ber-SNI, bagi saya itu sudah cukup menjadi standarisasi gitu. Sehingga kita butuh standarisasi lebih. Seperti apa standarisasi lebihnya? Yaitu tadi yang mudah untuk dijadikan teman diskusi ketika ada permasalahan dalam sebuah pekerjaan. Karena setiap pekerjaan kan perencanaannya sudah bagus, tetapi kadang-kadang ada beberapa hal yang sifatnya non teknis gitu. Nah, non teknis ini kan kita butuh teman untuk diskusi, teman-teman produk yang mudah kita ajak untuk berdiskusi. Artinya ketika mendapat masalah dia mau memberikan pendampingan, tidak berdasarkan kadang ini salah di sini Pak, tiba-tiba mereka clear cuci tangan gitu. Nah, itu pendapat satu hal yang menurut saya jadi wah repot ini. Gitu. Jadi kalau soal itu tidak kita jadikan hal yang penting, karena saya selalu sampaikan, kita bukan proyek yang high rise building yang sifat nominalnya tinggi gitu. Untuk volume besar. Iya, jadi kalau kita bicara seperti itu nggak produktif lah gitu. Mending diskusi yang lain gitu. Seperti bagaimana itu tadi bikin kegiatan, ayo kalau kita di IAI kan, ayo kita bikin kegiatan di IAI, support aja di beberapa kegiatan kita supaya kita bisa sama-sama saling mengenalkan. Itu jauh lebih produktif daripada ke personal gitu. Itu sih kalau dari saya Mas. Dan sebetulnya beberapa vendor senang loh kalau kita buatkan kegiatan. Iya betul. Iya betul. Mereka merasa daripada budgetnya mereka untuk diskon tadi ke personal tadi ya, mending berupa kegiatan sehingga mereka pun tetap tereksposur juga namanya. Jadi ada produknya juga, gitu. Betul. Jadi mereka lebih happy gitu. Kayak sponsor ya seolah-olah ya. Iya. Dapat banyak impact ya ini. Tidak satu layer saja. Betul. Iya. Kalau Mas Doni sendiri punya pengalaman nggak? Kalau saya sih karena mayoritas mungkin 90% ya proyek saya di bidang pemerintahan Mas Gayo. Mas Carlson juga. Ya? Mas Carlson juga. Oh iya, Mas Carlson. Mas yang disebut Mas Gayo aja. Jadi nggak enak. Terutama di pemerintah kota Surabaya kan, nggak tahu sudah pada tahu belum kalau di sana itu sudah ada ini, sebetulnya sudah ada seperti RKS gitu kan, sudah ada SPK. Bukan, jadi katalog ya, merek-merek yang mau dipakai di proyek pemerintahan itu. Saya nggak tahu kalau di kota lain, tapi di Surabaya itu ada listnya. Jadi mereka di RKS itu disebutkan, jadi harus pakai merek ini dan ini gitu. Jadi setara ya, setara. Iya. Boleh merujuk ke satu ya. Jadi satu bahan itu mungkin ada maksimal 4 tipe merek gitu ya. Karena saya lebih banyak bergerak di bidang itu, jadi saya punya filter lagi gitu loh untuk memilih produk gitu. Jadi kalau ada produk yang datang ke saya gitu, saya lihat dulu apakah itu produknya ada di RKS itu atau enggak gitu. Kalau nggak ada di list tadi atau tidak. Kalau ada ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan sudah di-approve sama itu kan, sama pemerintah kota kan gitu. Kalau nggak ada, biasanya saya suruh untuk presentasi atau daftar dulu ke yang berwenang di sana. Di sana ada namanya PMU, Project Management Unit gitu ya. Ada orang-orangnya yang berhak untuk menentukan siapa saja atau merek apa saja yang lolos untuk masuk di dalam RKS itu. Gitu. Jadi saya terbantu dengan itu dalam pemilihan ini. Karena kan mereka sudah lebih spesifik ya. Beda sama swasta. Kalau swasta kan bebas. Apa kita nyepek gambar kerja kan langsung satu merek tertentu dan jelas kan ya. Iya. Gitu. Kalaupun dia nggak ada di dalam situ, ya saya suruh daftar dulu. Kalau misalkan
dia setelah presentasi dan sebagainya nggak lolos, ya sudah nggak lolos, saya nggak bisa bantu gitu kan. Ya, Tapi saya bantu fasilitasi dengan saya kasih nomornya PMU itu, saya kasih arahan harus kemana gitu supaya produknya. Tapi pernah punya pengalaman nggak setelah merekomendasikan misalnya terus goal produk tersebut, terus mereka memberi reward tadi, pernah punya pengalaman gitu? Kalau yang diberi pemerintah, yang datang ke saya rata-rata sudah ini sih, sudah apa namanya, terdata di RKS itu. Ya berarti enggak ada itu ya, enggak ada itu ya gitu. Gini, kalau Semua kata ganti. Itu tadi nggak ada itu ya. kalau merujuk pada satu merek tertentu mungkin enggak, tapi tipenya yang pernah saya ajukan itu pernah pakai. Jadi di Pemkot itu nggak tahu sampai sekarang apa enggak ya, saya lupa. Itu tidak boleh memakai ini bahan tempel di atas satu lantai. Jadi kalau 2 lantai gitu nggak boleh pakai bata tempel gitu atau apa, karena pernah kejadian Jatuh. gitu. Nah, sedangkan desain saya waktu itu saya bikin kayak pintu gerbang gitu di apa tinggi gitu mas, tinggi pintu gerbang gitu. Nah itu materialnya itu dari batu tempel gitu istilahnya gitu. Terus kemudian itu tadi benar kata Mas Kayo. Jadi kita kan apa namanya senang sama vendor yang bisa diajak diskusi kan. Terus saya ceritakan itu masalah itu. Gimana gini nih ya? Ternyata ada mereka produk cat ya. Waktu itu pertama kali mereka, menurut setahu saya. Nggak tahu kalau sekarang sudah ada merek-merek lain yang punya tipe serupa gitu ya. Jadi dengan dicat itu tampilannya bisa seperti itu, iya. Jadi teksturnya, kemudian tampilannya dari jauh itu seperti batu alam tempel yang pengen saya wujudkan dalam gerbang itu gitu. Nah itu yang saya ajukan ke PMU waktu itu dan disetujui gitu. Akhirnya ya karena memang itu spesifik ya untuk material itu ya harus pakai itu. Karena saya nggak punya pilihan lain kan, kalau untuk barat tempel nggak boleh, sedangkan saya bersikeras tetap pengen harus seperti itu tampilannya gitu. Akhirnya ya pakai produk itu dan disetujui dan lolos gitu, oke gitu. Tapi mereknya itu memang sudah ada, merek generalnya itu sudah ada di RKS-nya itu. Cuma tipenya mereka belum pernah pakai yang itu, seperti itu. Ya, oke. Kalau Mas Andi? Kalau saya ini belum cerita. Makanya nanya terus itu. Rasanya nggak adil ya kalau Nggak hanya adil. kita ya. Orangnya nunggu ditanya. Apalagi Mas Adi kan ini ya termasuk star sitek ya. Iya. Iya, kalau saya nggak ditanya tadi masuk langsung cerita sendiri kan nggak enak. Ya, Harus apa-apa. ditanya lah. Kalau saya gitu langsung gitu. Jadi kalau kami memang apa ya, itu bukan menjadi satu hal yang penting. Jadi saya sependapat sama Mas Kayu. Jadi prioritas kita adalah bahan produk itu harus berkualitas. Harus itu, karena kan itu kan kaitannya sama nanti karya kita, yang nanti klien pasti kan kalau terjadi sesuatu ya komplainnya ke kita gitu ya. Betul. Sehingga dari pengalaman-pengalaman itu yang kita sudah nyoba banyak produk itu, untuk misalkan produk apa misalkan ya, kita sudah nyoba tidak hanya itu, tapi setaranya itu harus kita coba semua juga, uji coba, dan akhirnya yang bagus ini. Kalau dicoba di mana itu? Dicoba di proyek juga, di gitu. proyek kita. Karena kan kita kalau mau tahu kualitasnya yang betul kan harus kita coba juga ya. Artinya kalau jelek terus ya kita akan tanggung jawab. Perbaiki. Ya, betul. Gitu. Berarti lumayan juga tuh costnya, trial and errornya. Iya, prosesnya. Tapi kan ya rekanan kita sudah ini ya panjang, siap. lah dia. Sudah siap dengan itu. Berarti ada proyek yang jadi eksperimen. Karena kita sebetulnya melihat produk itu juga, kalau kita nggak nguji itu kan sebetulnya kualitasnya juga itu tadi sudah standar ya. Tapi kita tetap masih harus perlu yakin. Jadi sehingga kita kalau merekomendasikan tuh ya yakin, karena kita sudah kalau pakai ini produk khusus pelapis ini ya, karena kami sudah membuktikan itu. Dan kalaupun nanti misalkan ada bonus dari material itu ya, karena kita rekomendasikan ya
itu buat kami adalah bonus. Rezeki. Karena yang paling pertama ya itu tadi kualitas dan komunikasi, tanggung jawab itu memang paling penting, karena sebetulnya proyek itu kan after service-nya yang berat ya kalau terjadi masalah. Jadi ketika itu selesai, itu setelahnya itu yang tanggung jawabnya yang berat, maintenance-nya. Penghormatan seorang arsitek itu ketika proyek itu sudah selesai dan kita masih bisa diskusi dengan nyaman dengan klien kita. Dan ini teman-teman setuju nggak bahwa sebetulnya kita ini pintu rezekinya vendor-vendor? Kita salah satunya membuka pintu buat mereka. Setuju apa enggak? Atau ya sudah, kita bukan satu-satunya pintu bagi mereka. Kalau Pintu rezekinya itu sih- bagi vendor. itu sih mungkin pertanyaannya memang ini, kalau kita make atau nggak make produk dia, rezekinya dia sudah diatur. Oke. Artinya itu tidak menjadi ketika kita nggak pakai dia, wah nanti dia nggak dapat rezeki. Enggak. Iya. Rezeki itu bukan urusan kita, Iya. urusannya yang maha kuasa. Iya. Karena sudah diatur. Iya. Ini. Karena memang kan Tapi apa kan ya, kadang gini tuh Mas, kan misalnya nih ya, proyek cat banyak ya. Ini sudah pernah saya pakai, ini sudah pernah saya pakai. Ini sering datang tapi nggak pernah dipakai, selalu ditolak. Saya pakai ini ya karena yang nggak pernah dipakai gitu. Jadi ya saya merasa waktu itu ya menjadi pintu rezekinya dia. Dia berterima kasih gitu. Wah, akhirnya tembus gitu kan, belum pernah dipakai gitu. Memang mereknya tidak terkenal gitu. Nah itu kan sebetulnya enggak apa-apa tuh, membantu gitu. nggak apa-apa. Cuman kan apa ya, kadang sih kalau saya tidak mau mengambil resiko sih, karena apa, ya itu tadi nanti khawatirnya setelah itu ada masalah itu. Jadinya kan repot jadinya. Kalau saya pernah, Kasihan dong yang nggak terkenal, terus kapan mereka bisa terangkat, Kapan mereka bisa terpakai? Kalau dia. kita mindsetnya selalu yang terbaik, yang kualitas terbagus, yang di sini kasihan Bang. Itu sih yang beberapa pertimbangan waktu itu, ya bukannya sombong gitu, tapi karena proyeknya ada beberapa gitu, saya bisa pakai ini gitu. yang memberi ruang sih itu, memberi kesempatan. Itu juga bagian dari Fungsi kita fungsi sebagai kita, kan menyampaikan ini. Saya pernah juga ada, tapi ini bukan produk yang sama ya. Tadi kan pelapis ya. Artinya banyak, mulai yang sudah advance, sudah sejak berapa tahun yang lalu di Indonesia, sama yang baru. Tapi ini produk benar-benar baru. Jadi tapi saya ingin mengulik waktu itu, ini kok menarik ya. Terus ketika kita coba sampaikan ke klien, kita juga nyampaikan, Pak, ini produk baru, jadi mungkin rumah Bapak menjadi pilot project di material ini. Tapi saya minta tolong, disampaikan ke kliennya Mas. harus. Harus. Karena kita kan basisnya kan ini apa, profesi ya, jadi ada satu etik yang artinya ini produk materialnya baru gitu. betul-betul baru, Oke. produk baru. Jadi Jadi orang biasanya pakai bata, ini bukan bata gitu. iya, salah satunya itu. Jadi, nah, kita sampaikan karena kita belum punya pengalaman. Jadi minta tolong ketika ini sudah jadi, jika ada permasalahan dari produk ini, saya minta tolong disampaikan ke kita. Gitu. Jadi kita nyampaikan di sana, dan kebetulan si yang punya brand ini juga cukup Kooperatif. kooperatif. Akhirnya terpasang gitu. Dan ketika terpasang, ya syukur alhamdulillah ya, ketika itu jadi, di depan itu dibangun hotel, kira-kira 20 lantai itu, materialnya sama material pakai sama. itu. Akhirnya pemilik, oh iya, itu material kayak di rumah ini Mas. Iya, sama. Oh iya. Artinya memang ketika kita membuat satu eksplorasi yang baru disampaikan, karena memang
pemilik kan butuh tahu informasi itu, tapi ada satu sisi yang Pak, ini kalau sampean pakai yang pertama, ini yang pertama loh. Iya, iya. Sesuatu yang pertama itu kan akan menjadi ini ya, sebuah legacy ya ini ya. Dan itu juga bisa di ini. Dan ketika ada masalah, misal itu jatuh atau apa, sampaikan ke saya karena saya butuh untuk pencatatan ini apa pengalaman material. Sebenarnya seperti itu, batas kita itu jelas. Iya, iya, betul. Ini ya. Jadi nggak ada kalau memang ya produk baru ya disampaikan produk baru. Ya, ya. Kadang apa yang disampaikan Mas Carlson juga ada benarnya juga ya. Dan kadang kita juga proyek itu kan apa ya, nggak semua yang minta speknya kan yang itu karena budget ya. Kalau budgetnya memang nggak nyampe dan klien nggak apa-apa Mas, diganti aja material yang dengan produk yang lebih ini, nggak apa-apa. Kita kadang itu berani mencoba itu karena kan memang nggak ada pilihan istilahnya ya. Kan di level itu dia sudah nggak sanggup kan, ya sudah kita akan beri. Dan itu juga bagian dari mencoba tadi, coba material yang ternyata ya bagus juga, ini lumayan bagus juga. Iya. Cuman kita membahasakan jangan trial and error Mas. Tetapi kita membahasakan kan bukan memang error. Bukan. Kita ya mencoba itu, jadi, mencoba materialnya. Kita katakan hampir semua produk yang sudah masuk di Indonesia itu sudah masuk lewat standar nasional Indonesia gitu. Artinya kita dibantu sama pemerintah untuk membuat sebuah keputusan sebenarnya gitu. Jadi secara spek itu kan tinggal dilihat speknya ini kenapa dia bisa lebih murah katakan karena produk baru terus karena tapi biasanya secara spesifik dia nggak jauh berbeda sih ini karena sudah ada standarnya ini. Hanya ketika dia biasanya produk yang sudah dikenal itu kan memang ini ya dia sudah settle ya. Tapi yang di sini masih mencoba untuk meyakinkan pasar ya. Produk yang sudah settle kadang diajak ke kantor untuk diskusi nggak mau. Iya. Betul. Kadang juga alasan kita itu kan gini, ketika kita pas mengerjakan proyek vendor itu pas datang, kadang itu juga saya rasa itu juga rezeki ya mereka ya. Karena kan pas kita ini pas saya ngerjain proyek ini saya butuh ini, pas nyari ini kok datang ya sudah kita akan spek. Kita spek betul. Karena ya kita kadang juga mencari yang lain agak susah ya. Karena waktu nggak ada. Karena enggak tahu ini mungkin permasalahan semua studio ya. Jadi kita itu nggak punya space khusus untuk produk ya. Yang karena padahal produk kan hampir tiap minggu ada yang datang ke studio kita nawarkan macam-macam itu ya. Tapi nggak punya displaynya kita ya. Sehingga kita simpan di gudang. Sudah hilang, lupa lagi ya. Akhirnya ingetnya tuh begitu vendornya datang, kamu aja. Iya. Jadi tapi kalau yang sudah kita pernah pakai, kita puas kan kita mesti selalu save dia. Punya list kita kan. Betul. Kalau mau produk khusus ini yang pernah saya pakai dan saya puas kayak gitu ya. Kadang nggak ya itu tadi bonusnya sebenarnya kita bisa dibilang nggak terlalu memikirkan itu ya. Yang kita pikirkan selalu hasil dari kualitas produk. Benar tadi ya, misalnya ya kita fair aja, misalnya terbuka misalnya cat lah, itu kan semua kurang lebih sama tuh, sama, merek apapun kurang lebih sama kalau lihat spesifikasinya. Berarti kan apa yang membedakan kita punya pertimbangan memilih si A, B, T, C atau D gitu kan? Nah kalau kami di kantor tidak ada preference, maksudnya tidak kalau cat pakai A gitu, nggak. Jadi semua open, jadi semua pernah kita pakai, semua sesuai kebutuhan, kadang semua sesuai mood. Jadi tidak ada preference menjagokan si A, B, C, enggak gitu. Karena kurang lebih sama lah. Jadi kadang kita hanya mengandalkan ini pas. Cuman kan kadang klien mesti tanya Mas ya. Iya. Pasti. Ya. Mas kalau cat yang paling bagus pengalaman Anda siapa? Mesti itu.
Nah itu kan ini ya, kadang kalau pas ditanya gitu keinginan untuk tanda kutip menjelekkan produk tertentu kadang ada. Potensi banget itu ya. Karena untuk kan diminta cerita tuh. Ya sudah, saya pernah pakai A, ini jeleknya di sini, saya pernah pakai B, jeleknya di sini, semua plus minusnya dibuka. Kadang itu refleks ya. Sebuah cerita aja. Tapi memang berdasarkan kisah nyata. Fakta. Jadi kalau ada yang ngerekam itu saya melanggar kode etik karena menjelekkan. Tapi untungnya sama klien aja. Oke, saya rasa ini ya cukup jelas ya ini buat teman-teman yang arsitek muda atau mahasiswa ya, kalau nantinya ke depan ketika berpraktek menjadi arsitek dan mengalami hal serupa itu, ini pengalaman kami gitu ya. Kalau dari kami ya sikap kami seperti ini. Jadi silahkan adik-adik atau teman-teman menilai dan bersikap lah gitu bersikap ya. Dan bertanggung jawab atas keputusan sikap yang diambil gitu. Betul. Apapun itu. Mau nambahin 1-2 kalimat? Sudah, saya rasa cukup lah. Oke, begitu. Ya. Oke, sekian dulu diskusi hot topic kita kali ini mengenai itu tadi, mengenai vendor. Ketemu lagi di podcast A345 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau ada usul hot topic lain yang mau kita diskusikan, silakan komen di bawah.